tahu apa yang namanya Jack Daniel, apa itu vodka, yang dari harga 20 juta hingga ke bawah tuh kita harus tahu gitu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, sampurasun. Oke, seperti biasa budayakan menonton sebelum berkomentar. Ahoy 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 ahoy. Oke teman-teman semua, balik lagi nih ya di channel aku, Juan Farons Herlan. Dan pada video kali ini aku mau bawa lagi konten aku yang sempat tenggelam juga beberapa waktu lalu karena satu dan lain hal. Karena intinya itu disebabkan oleh adanya pandemi ini gitu ya. Jadi aku agak sulit gitu ya untuk mengajak kolaborasi teman-teman yang ada di PTN ataupun PTS yang ada di Indonesia. Wow, keren ya. Oke, nah meskipun dan aku akhirnya kan kepikiran sebelumnya juga aku pas kemarin waktu puasa itu juga buat konten secara online, dan itu aku ngobrol santai gitu kan, dan itu masuk ke buruan ngabuburit di rumah Juan. Teman-teman juga bisa lihat nanti di playlist aku videonya seperti apa. Pada video kali ini seperti biasa JNT Juan Tetanya, Juan gak akan sendiri. Namun bedanya untuk JNT kali ini karena emang sekarang kita harus di rumah dulu aja, dan juga harus dibatasi gitu ya intensitas ketemunya. Jadi sekarang aku membuat konsep JNT online. Oke, nah seperti tanpa mengurangi kaidah, asik kaidah, tanpa mengurangi kaidah dan substansi dari JNT itu sendiri, Juan Tetanya. Dan sekarang kebetulan banget di episode yang ke-20 ini Juan udah berhasil menghubungi dan juga menghubungi salah satu narasumber yang nanti bakal kita undang gitu ya via WhatsApp kayak gitu. Oke, dan by the way, ini narasumbernya itu dari jurusan Pariwisata Universitas Udayana Bali. Wow. Oke, kita langsung aja nanti ya, kita hubungin dulu kali ya narasumbernya. Oke. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dan tetap stay tune, dan juga jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman lain. Oke teman-teman semua, seperti yang tadi Juan udah bilang di awal, pada video kali ini Juan bakal balik lagi nih ya bawa konten JNT atau Juan Tetanya. Dan pada video kali ini aku berkesempatan banget bisa ngobrol sama salah satu teman aku dari Universitas Udayana. Kita langsung aja panggil kali ya. Halo Kak. Halo. Oke Kak, boleh Kak kenalin diri dulu kali Kak. Oke, sebelumnya terima kasih Juan udah ngundang nih di acara yang luar biasa banget ini kan. Perkenalkan, nama saya Omega. Saya dari Universitas Udayana, Fakultas Pariwisata. Oke, dari Udayana Bali ya Kak? Udayana Bali. Mantap. Oke nih Kak Omega. Aku panggilnya apa nih enaknya nih? Kak Omega aja nggak apa-apa. Oke. Bukan Ome. Saya masih sepasaran sih. Oke. Bukan Ome TV ya, beda. Bukan, beda lagi. Oke Kak Ome. Nah Kak Ome ini tadi udah bilang dari Universitas Udayana jurusan Pariwisata. Kak, kalau misalkan aku boleh tahu Kak, kakak waktu pas masuk Universitas Udayana itu lewat jalur apa sih Kak? Sebenarnya untuk masuk Udayana itu ada 3 tahap kayak PTN-PTN lainnya. Ada PTN, ada SBM sama jalur mandiri. Cuma sebenarnya pengen sempet masuk SBM, tapi karena emang bisa dibilang telat daftar, jadi ya udah ikutnya jalur mandiri. Oke. Nah, berarti kakak tuh angkatan 2017. 2018. Sebenarnya lulus 2017. Oke, siap. Nah, waktu pas itu mandiri, pas seleksi mandiri itu sama seperti seleksi mandiri lainnya kayak kampus-kampus lain gitu, atau ada bedanya gitu? Kalau untuk seleksi dari univ lain sih kurang tahu ya. Cuman kalau dari Universitas Udayana sendiri kita daftar via online. Habis itu nanti langsung diarahin kita untuk tes di Universitas Udayananya. Jadi nanti kita bakal dapat nomor peserta, terus nanti dapat ruangannya gitu. Jadi kita disarankan H-1 itu untuk langsung ngecek ruangan, biar nanti pas hari itu kita nggak kelabangkan gitu. Oke. Nah biasanya kan Kak, kalau misalkan dari beberapa univ lain tuh ada yang mengandalkan pakai skor UTBK. Berarti kan kalau tadi kakak bilang kakak nggak ikut SBM, berarti itu pure murni langsung ujian tertulis yang emang soalnya langsung dikasih dari Udayana gitu ya?
Iya, yuk. Oke, siap-siap, mantap. Nah, terus kan nih aku pengen tanya nih ya. Dari banyaknya jurusan mungkin ya di manapun itu kampusnya, terlebih nanti mungkin ini lebih spesifikasinya di Udayana ini. Nah, kakak kenapa akhirnya milih jurusan pariwisata? Gimana ya, sebenarnya tuh kan karena di Bekasi juga jarang banget yang namanya sekolah pariwisata. Oke. Kalau di Bali kan banyak banget nih SMK pariwisata. Nah, awalnya tujuannya nggak ke sana. Tadi tuh malah pengen ilmu komunikasi gitu-gitu kan. Terus akhirnya lulus SMA, ternyata dari paman sendiri, oh ternyata di Bali tuh ada yang namanya diploma 1 gitu. Ada yang namanya diploma 1 tentang perhotelan. Nah, jadi masalahnya itu juga kayak oh menarik nih gitu. Akhirnya nyoba di D1 diploma 1 itu ternyata kalau cocok gitu kan, belajar tentang hospitality gitu. Dan akhirnya cari pengen lanjutin kuliah ke S1. Tadi sempet masalahnya tuh kayak nggak direstuin untuk di Bali lagi kuliah gitu kan. Itu sempet permasalahan di sana gitu. Disuruh mau ke STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata di Bandung, Trisakti gitu kan, di Bali. Cuman kayak enggak deh, klopnya di Udayana kayak gitu. Sebenarnya itu iseng-iseng aja, tapi ya puji Tuhan keterima. Oke, mantap. Nah, tapi ini aku juga jadi bikin penasaran nih. Akhirnya tadi kakak bilang Bekasi terus tiba-tiba Bali itu kan jauh banget gitu ya kak. Apakah emang ada saudara atau siapa di sana atau emang pengen aja ke Bali ngerantau gitu kak? Sebenarnya kalau dari saya nih pribadi keturunan Bali Manado gitu kan, Bali Manado. Ya, yang jadi ibu tersesat kan di pure Bekasi Bali. ya, yang tersesat di Bekasi. Iya, nyasar nih ke Bekasi nih, jauh banget kan ke Manado Bali. Nah, terus Iya. ya udah di situ pengen juga Bali tuh enak gitu loh kalau kemana-mana tuh alam gitu kan. Iya, Jadi iya. pokoknya kalau misalnya coba deh kapan-kapan ke Bali deh. Wah. Sebulan pasti nyaman. Jadi orang-orang kalau ke Bali tuh niatnya buat pariwisata, tapi kalau misalkan Akang mah emang udah sekolah di sana, jadi ya udah gitu ya, santai gitu ya, pulang pergi Bali Iya. itu ya. Ya kan kalau ke Bali juga kalau nggak bisa naik pesawat bisa naik bis, bisa naik kereta gitu sih. Nih ngomong-ngomong, aku mau ngetes nih ya soal kepariwisataan kakak nih. Apalagi Bali itu termasuk salah satu destinasi pariwisata yang apa? Jadi Bali ini tuh salah satu destinasi pariwisata yang paling mendunia. Jadi bahkan kalau misalnya orang bule ini ya, orang luar negeri atau expert gitu, dia kalau mau ke Indonesia sebenarnya tuh ke Bali gitu. Tapi mereka bilang itu Indonesia. Gitu. Oke, mantap. Jadi pengen liburan nih. Ibu kan coba toleransi di Bali tuh kuat banget. Mantap. Oke. Nah, terus selanjutnya nih Kak, biasanya kan kalau misalkan kita masuk kampus tuh pasti ada ospek, di sana juga pasti ada ospek dong. Ada. Kalau di Udayana sendiri ada berapa ospek sih Kak? Kalau itu ada dua sih ya, dua tahap. Itu dari ospek univ sama ospek dari fakultas sendiri, kayak gitu. Boleh diceritain nggak sih Kak, gambaran secara garis besar aja gitu pas ospek univ, namanya apa ospek univ di Udayana tuh? Ospek univ itu lebih ke kayak student day. Oke. Ya, jadi ada PKKMB, Siap. perkenalan kehidupan kuliah mahasiswa baru. Itu jadi PKKMB ini itu yang ngebuat itu langsung dari dosen-dosennya atau mungkin dari akademisi dari univnya langsung. Nah, tapi kalau student day itu langsung dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswanya. Kayak gitu. Jadi di univ ada 2 tahap, di fakultas ada 2 tahap. PKKMB dan student day, dan di fakultas pun kayak gitu. Oke, sama ya PKKMB sama student day, yang versi univ Iya. sama yang versi fakultas. Tuh. Nah, boleh gak sih Kak, ada gak sih Kak hal yang bikin Kakak terkesan di salah satu ospek itu? Yang kayaknya gak bisa dilupain banget gitu, dan kayaknya ini beda dan cuma ada di Udayana doang. Yang terkesannya ya. Iya. Sebenarnya di Udayana itu sistemnya kayak mereka tuh lebih ke friendly ya, ada friendly-nya. Karena memang tahun 2017 itu udah di stop yang namanya kekerasan kan. Oke. Apalagi kayak sempat ada tragedi di universitas lain segala macam tentang kekerasan, makanya di stop untuk masalah ospek tentang hal seperti itu. Jadi untuk di universitas sendiri, di Udayana sendiri itu mereka mengadakan seperti kayak seminar. Jadi kalau misalnya di universitas itu dia sistemnya untuk PKKMB itu
standar banget, namanya juga perkenalan kehidupan kuliah mahasiswa baru ya. Jadi dari para wakil rektor pun itu menjelaskan bagaimana sistem administrasi segala macam akademisi di sana. Dan kalau untuk di student day-nya, jadi pihak BEM itu langsung dia ngebuat seperti kayak seminar dan talk show. Dia ngundang para narasumber yang benar-benar bisa menginspirasi kita sendiri kayak gitu. Itu hebatnya karena dari Udayana ini mereka akan mengajar kita menjadi sebuah leader yang sangat baik untuk ke depan kayak gitu. Dan kalau untuk di fakultas sendiri itu perkenalan tentang fakultas pribadi. Jadi kayak tentang pariwisata itu seperti apa, bagaimana gitu sih. Itu aja. Dan kalau emang baiknya itu ke depannya tuh kayak balik lagi, kalau emang di fakultas pariwisata itu kan kita punya Putri Indonesia tahun 2015. Itu langsung dari fakultas pariwisatanya. Jadi itu didatengin. Dan emang luar biasa banget mahasiswa fakultas pariwisata itu banyak sih yang berprestasi gitu. Bahkan jarang ada anak-anak tuh yang tahu, oh ternyata Udayana punya fakultas pariwisata ya kayak gitu. Nah itu makanya kan biasanya identik tuh anak-anak pariwisata atau perhotelan tuh yang sekolah tinggi kan di Bali juga ada kan sekolah tinggi pariwisata Bali gitu kan juga ya yang di Bali. Politeknik segala macam. Ya, dan aku juga nih, ini kayaknya unik nih, Universitas Udayana ada pariwisata, makanya aku langsung hubungi kakak. Oke kak, nah ngomong-ngomong soal pariwisata nih ya, kayaknya kalau misalkan dari SMA, mata pelajaran di SMA nih yang akhirnya dibawa ke kuliah, ada gak sih kak kalau misalkan pariwisata itu? Aduh, sebenarnya tuh nggak ada sama sekali. Dan pure, saya pun pas baru semester 4 ini ya, kaget banget karena ada namanya pengantar akuntansi kan, sedangkan dulu saya ini IPA. Jadi itu merasa kayak ini stuck di sini, ini stuck gitu kan. Yang namanya belajar matematika, IPA segala macam kan. Jadi kayak memang kalau di pariwisata ini kan lebih menjerumus ke IPS ya. Dan apalagi tentang diploma 4 pariwisata. Jadi di Fakultas Pariwisata itu ada 3 program studi. Itu ada S1 Destinasi Pariwisata, ada S1 Industri Perjalanan Wisata, dan ada diploma 4 Pariwisata. Nah, saya ini yang di diploma 4 Pariwisata. Itu lebih tentang ke manajemen perhotelan. Kayak gitu, jadi ya udah kita hitung akuntansi segala macam. Jadi itu aja sih yang bikin shock, sisanya enak. Mata kuliahnya tuh enak sisanya. Oke, mantap. Nah kalau misalkan pas awal-awal bangetnya, mungkin juga buat teman-teman SMA yang IPA ataupun yang IPS, takutnya juga nanti shock gitu kak, boleh kali kak kasih sedikit bocoran mata kuliah dasar apa aja sih yang dipelajari di pariwisata? Kalau di pariwisata sepertinya standarnya ya tentang pariwisata nasional, terus tentang nanti juga bakal dapat public relation. Kalau di diploma 4 pariwisata ya. Terus karena pariwisata itu lebih basicnya ke IPS, jadi kalian harus belajar tentang yang bagian IPS kayak tentang akuntansi, mungkin kayak perpajakan dan lain-lain kayak gitu. Kalau memang kitanya pribadi itu dari IPA gitu. Itu aja sih kayaknya. Siap. Terus waktu pas tadi bisa diulang nggak kak tadi mata kuliah apa yang di awal semester pariwisata nasional? Iya, pariwisata nasional. Terus juga ada ilmu kealaman dasar. Jadi memang kita dari semester 1 ini diajakin untuk jalan-jalan. Gitu. Jadi tugas jalan-jalan. Kayak kemarin itu semester 1 kita ke Nusa Penida. Kemana? Nusa Penida. Nusa Penida Bali. Iya. Iya, kita nyebrang, didampingin sih sama dosennya. Kita nyebrang ke sana, terus nanti dapat masing-masing tuh satu motor untuk berdua. Jadi langsung dipisah. Jadi kelompoknya dapat ke Clinking Beach, kelompoknya dapat kemana itu langsung dipisah. Kita langsung observasi penelitian di sana. Wow, gitu. Keren, menarik nih buat teman-teman semua nih, teman-teman SMA yang mungkin hobinya dari SMA udah sering jalan-jalan traveling kayaknya ya. Cocok banget nih buat masuk pariwisata. Kalau misalkan buat masalah ngeyakinan orang tua, teman-teman harus bisa kasih kepercayaan kepada orang tua teman-teman masing-masing. Ya sih, betul banget. Dan itu dibuktikan dengan minimal teman-teman kuliah benar gitu ya kak, maksudnya nggak cuma main-main gitu, teman-teman serius terhadap jurusan yang teman-teman udah pilih kayak gitu. Iya kayak sebenarnya kalau jujur ya, kalau jujur saya sebelumnya nggak direstuin nih kuliah di Udayana gitu kan, cuman karena memang pribadi kenyamanan kita ya, orang tua memang punya hak untuk
mengarahkan kita gitu. Cuman karena kita nyamannya di mana dan kita bisa menjelaskan kan namanya ke orang tua seperti apa, baiknya seperti apa. Intinya kalau kita udah dikasih kepercayaan sama orang tua, jangan pernah menyia-nyiakan itu gitu sih. Kayak kalau di universitas itu kan ada yang namanya kayak kepanitiaan, organisasi gitu kan. Jadi buat anak yang kupu-kupu kadang nggak bisa jadi kura-kura. Kuliah pulang nggak bisa namanya kuliah rapat gitu kan. Justru kalau kita ikut organisasi, ikut kepanitiaan, itu soft skill sama hard skill kita tuh diasah di sana. Jadi selain dengan kuliah, kita juga bisa tahu gimana caranya kita untuk berkelompok, berorganisasi, segala macam untuk mengatur leadership kita, hard skill kita, soft skill kita, kayak gitu. Oke, nah mungkin ini juga banyak yang penasaran juga gitu ya Kak, dari banyaknya. Tadi mungkin sedikit udah kakak kasih gambaran, tapi mungkin lebih kita kasih detail lagi buat teman-teman semua di sini yang nonton. Kenapa harus Udayana? Dari banyaknya kampus, kenapa harus Udayana nih? Kenapa aku pilih Udayana gitu ya? Iya, betul. Oke, sebenarnya itu gimana ya? Karena Udayana di Bali juga. Karena kalau dipikir, saya ingin mengambil pariwisata gitu ya. Mengambil pariwisata. Yang memang pure harus di Bali. Karena dilihat juga, bahkan dari yang universitas lain, tentang mengambil pariwisata, mereka trainingnya itu larinya ke Bali. Gitu. Jadi daripada nanti pas training ke Bali, mending dari awal semester itu di Bali. Karena di Bali itu yang namanya hospitality atau pelayanan itu luar biasa banget sih, diajarkan the best excellent hospitality gitu. Pokoknya excellent hospitality itu benar-benar luar biasa gitu. Jadi karena di Bali excellent hospitality, kalau di sini kita melihat yang hospitality-nya kurang, jadi kayak ngerasa ini gimana kayak gitu. Mending langsung dari awal di Bali. Ya, jadi biar sekalian gitu ya, takutnya ada praktek-praktek. Karena emang banyak juga peluang-peluang pariwisata tuh emang di Bali kan, biangnya pariwisata tuh kan. Benar. Karena juga emang sebelumnya sebelum ke UNUD daftar sempat kerja dulu gitu kan, dari diploma 1 selesai kerja sebagai front office di hotel, salah satu hotel, terus sempat kerja selama 1 semester jadi bagian tengah malam kerjanya, kuliahnya pagi kayak gitu. Itu luar biasa banget sih pengalaman. Wah, mantap, kuliah sambil kerja juga ya. Karena emang berarti Kak, kalau misalkan bisa dibilang lulusan di sana maksudnya buat cari kerja ada aja gitu ya kesempatan ya dari tadi. Kalau untuk dari pariwisata sendiri ya, karena kebanyakan di pariwisata itu kan hotel-hotel yang luar biasa banget, gitu kan, kayak Ginski, terus Grand Hyatt segala macam gitu. Banyak loh hotel-hotel bintang 5. Dan walaupun di Jakarta juga ada, tetapi kita belajar hospitality di Bali itu sangat penting gitu. Karena di Bali itu mengutamakan yang namanya hospitality, pelayanan, keramah tamahan. Jadi bagaimana cara kita men-serve gitu loh, men-serve para tamu, dan atau mungkin bagaimana kita berkomunikasi, itu penting di sana. Karena juga di Bali itu kan kita selalu bertemu dengan orang banyak. Tidak hanya orang Indonesia saja, tetapi orang dari luar negeri pun ketemu gitu kan. Jadi yang namanya kita tahu nih budaya mereka seperti apa kayak gitu. Oh, budaya Australia seperti ini, budaya Prancis, Italia seperti ini. Itu jadi kita bisa paham. Oke. Jadi poin plusnya adalah kita tanpa harus mengunjungi negara tersebut, tapi kita udah tahu gitu ya budayanya mereka kayak gimana dan cara menghadapi mereka juga kayak gimana. Benar. Jadi kalau misalkan kita ke luar negeri udah gak kaget gitu ya kan sama tipikal karakter tiap-tiap negara. Iya, karena kebiasaan orang pun di luar negeri itu berbeda-beda. Oh, di Bali bisa seperti ini, tapi di luar negeri nggak bisa kayak gitu. Gitu. Oke, nih lanjut Kak. Ada gak sih Kak kesan-pesan selama Kakak berapa semester berarti sekarang? 4, naik ke 5 ya? Kesan deh yang selama Kakak kuliah gitu yang benar-benar ajib banget, ini mah gak nyesel masuk pariwisata gitu. Oke, pesan dan kesannya ya lebih ke kesan dulu kali ya. Kesan masuk ke fakultas pariwisata, lebih tepatnya ke diploma 4 pariwisata itu luar biasa banget. Karena namanya tugas, ya ambil contoh kecil aja ya, tugas gitu kan. Tugas, wawancarai orang asing gitu ya, ke pantai. Ya udah kita ke pantai, terus nanti mempelajari tentang observasi bagaimana mereka mengenai tentang destinasi wisata tersebut. Ya udah kita wawancara pengunjung di sana gitu. Terus enaknya juga nih ya, kita sebagai mahasiswa pariwisata, kalau kita ingin observasi sebuah
destinasi wisata. Contohnya tuh waktu itu ke museum 3D gitu, ada di I Love Bali, itu di dekat Monumen Bajra Sandi Renon. Itu karena kita memakai Almed Udayana juga, dan emang kita bertujuan untuk penelitian di sana, itu langsung dikasih diskon. Ya, yang harusnya 100.000 jadi di bawah 50.000. Karena memang benar kita menyertai surat penelitian tersebut gitu. Dapat diskon yang enak. Gitu. Nah terus Kak, mungkin yang terakhir dari aku, ada gak sih Kak dari Kakak sendiri motivasi nih buat calon mahasiswa baru yang biar kalau misalkan lagi masih plan buat pilih jurusan biar lebih mantep lagi gitu Kak? Nah ini nih penting banget nih, karena banyak banget dari angkatan saya pribadi ya, waktu angkatan 2017 SMA itu banyak yang salah jurusan. Akhirnya di 2018 mereka ngulang. Iya. Iya banyak gak sih? Banyak kan kayak gitu kan. Kayaknya salah satunya yang di depan kakak deh. Enggak, canda. Merasa. Tapi sempat pindah jurusan juga. Tapi sekarang udah mantep kok, udah mantep. Oh, udah mantep ya, oke, udah mantep. Jadi kayak sempat yang namanya kayak ekspektasi kita terlalu tinggi. Jadi akhirnya pas di realita tidak sesuai, jadi kita merasa kecewa gitu. Jadi untuk camaba nantinya, untuk saran sih lebih mengetahui basic kalian ada di mana gitu. Kalian harus mengetahui program studi untuk tahun ini ada berapa gitu. Jadi kayak maksudnya bukan di universitas ini ada berapa jurusan ya, tetapi di Indonesia sudah ada berapa jurusan kayak gitu. Kan banyak yang belum tahu, oh ternyata di pariwisata ya, oh ternyata pariwisata seperti ini gitu. Jadi kayak kita harus tahu basicnya seperti apa. Dan juga kan di YouTube udah banyak lah, YouTube sudah banyak banget yang membahas tentang PTN negeri di luar sana gitu kan. Jadi bisa belajar dari sana apa yang dipelajari. Kalau emang punya kakak kelas atau senior kayak gitu bisa ditanya, Kak apa aja sih yang dipelajarin. Dan juga intinya harus tahu sih kita nih maunya kemana, kita cita-citanya seperti apa. Sebenarnya banyak juga sih kayak yang lulusan fakultas pariwisata tidak bekerja di bidang pariwisata, malah ada yang bekerja di bank, yang ekonomi bahkan tidak bekerja di bidang ekonomi gitu kan. Jadi lulusan pun tidak bisa menentukan pekerjaan sebenarnya. Betul. Tapi kita harus tahu juga nih, kita mau mengarah kemana nih gitu. Kita senangnya kemana? Kalau kita senang hitung-hitungan ekonomi, kalau kita senang-senangnya jalan-jalan sambil kerja pariwisata. Itu sih intinya, jangan sampai salah jurusan karena sayang banget, 1 tahun tuh sayang banget kalau kelewat gitu. Oke, ini kan tapi sebelum ditutup tadi aku sempat ini buka question box di Instagram. Oke. Beberapa pertanyaan, sebenarnya ada banyak pertanyaan tapi mungkin aku baca satu aja gitu ya, yang unik dan juga mungkin takutnya jadi ambigu gitu ya, kita clearin bareng-bareng gitu ya. Ini ada yang nanya nih ya di Instagram aku, katanya kalau misalkan di Bali party lancar. Emang gimana sih Kak? Kan maksudnya, aduh. Pertanyaannya menjebak nih. Enggak, maksudnya buat takutnya ada yang kaget gitu loh Kak. Maksudnya kan kalau misalkan di Bali itu kan sebuah, maksudnya itu bukan hal yang aneh kan, yang maksudnya itu udah emang jadi biasa juga, karena emang di Bali itu tadi pertama juga aku dapat poinnya Bali itu toleransinya keren banget juga, dan salut sih juga sih maksudnya sama orang-orang Bali juga. Terus juga tadi yang kedua, karena di Bali juga sebagai salah satu ikonik pariwisata di Indonesia gitu ya, dan akhirnya nggak heran buat banyak turis-turis dari berbagai negara yang datang dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu kan. Akhirnya Bali menerima. Dan ini nih poin ini, mau dijawab gak? Boleh. Okay. Itu wajib banget dijawab tuh. Karena gimana? Banyak banget orang-orang di luar Bali ini berpikir bahwa pergaulan Bali itu bebas banget ya. Iya. Itu utama. Iya. Banyak orang tua itu tuh berpikir bahwa kamu nggak usah kuliah di Bali, pergaulannya bahaya. Iya. Tergantung pribadi masing-masing. Itu sih menurutku. Karena banyak beberapa temanku juga ada yang burung lepas dari sangkar. Paham lah ya. Paham ya. Burung lepas dari sangkar. Jadi mereka tuh karena di sini ditahan, akhirnya di Bali tuh mereka liar gitu. Sebenarnya menjadi liar itu it's okay, tapi kita harus tahu batasan gitu. Betul. Yang dibilang party, saya pun sering party. Wow. Gitu. Maksudnya sering party karena emang I'm a dancer gitu kan. Saya ini
dancer. Jadi yang namanya party ya udah cuma untuk menikmati musik. Iya betul. Nah, jadi orang ke klub, kita bilang aja klub lah ya. Orang ke klub itu ada berbagai macam tujuan. Ada yang ingin bersenang-senang, ada yang lagi stres, ada yang pengen dengerin musik gitu kan. Jadi di situ juga tanpa party pun bisa. Jadi di situ tuh banyak banget berbagai macam orang. Ada namanya anak party, anak indie, anak itu yang anak-anak sunset gitu nggak sih kan? Ada yang ke sunset, ada yang ke pantai. Itu tergantung kitanya gitu. Kitanya lebih kemana. Dan juga banyak orang yang bilang, ih gila dia party, pergaulannya jelek. Nggak semua yang party itu pergaulannya jelek. Gitu. Bahkan kalau kita bukannya menjudge gitu ya, orang-orang yang suka pergi ke klub segala macam itu bahkan bisa kita lihat pemikiran mereka tuh lebih terbuka gitu. Jangan dilihat dari suka minum-minum segala macam gitu ya. Bahkan di pariwisata itu kita wajib tahu gitu. Iya. Di pariwisata apalagi di perhotelan. Di perhotelan tuh wajib kita tahu apa yang namanya Jack Daniel, apa itu vodka, yang dari harga 20 juta hingga ke bawah tuh kita harus tahu gitu. Maksudnya untuk bekal kita gitu loh. Tahu tapi tidak harus keterusan. Karena ada orang yang kayak personally ya, to be honest kayak saya ini personal nyoba, ya udah sekedar nyoba aja gitu. Tapi juga di luar sana banyak juga kok teman-teman yang lebih ke positive vibe gitu, lebih ke pantai. Di situ juga banyak kafe gitu. Ringan juga ada kok, jadi nggak usah khawatir. Sama satu lagi, banyak yang bilang Bali itu mahal. Iya. Itu yang paling kesel. Maksudnya Bali mahal itu di mananya dulu. Sama kayak Bandung. Bandung mahal di bagian mana dulu? Iya nggak sih? Iya. Kan karena banyak orang yang tinggal di Kuta, Seminyak. Ya mahal ya jelas. Karena itu emang daerah-daerah turis di sana. Gitu. Kalau ke Denpasar Kota ya udah murah. Di situ nasi bungkus, nasi campur ya, itu masih 10.000. Oh masih dapat di sana nasi 10.000. Porsi itu udah banyak banget. Gitu. Itu sih kayak angkringan aja nasi bungkus aja 5.000 tuh udah lumayan banyak. Gitu. Makanya untuk anak mahasiswa tuh bisa banget di sana. Balik lagi, tergantung kita pergaulan kita gimana, gaya hidup kita seperti apa. Mau kan banyak nih anak mahasiswa tuh yang namanya sok menter. Ya tau lah sok menter gitu kan. Jadi gengsi akan kehidupan bawah. Jadi ya udah intinya kalau ke hidup tuh sesuai dompet aja. Itu sih. Jadi di Bali tuh nggak bakal stres kayak gitu. Tapi ini aku jadi greget pengen nanya lagi. Tadi kan kakak ngomongin boleh. Biaya hidup nih ya. Terakhir. Berarti kalau kakak di sana tuh ngekos atau gimana kak? Atau di walaupun ada saudara tapi lebih milih ngekos. Pengen mandiri. Mandiri dan bebas ya. Sudahlah. Saya juga begitu kan. Salah satunya itu. Cuman karena di kuliah kan juga kadang tuh ya berangkat pagi pulang malam. Gak ada jam kan kalau ngekos. Iya betul. Ya kita kalau aku kan pribadi pura-pura lah ya kuliah rapat gitu kan, apalagi sekarang ikut BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Komisi 2 gitu kan, jadi harus siap sibuk gitu. Nah berarti itu ngekos di sana mahal gak sih kak? Tadi aku balik lagi ke situ. Saran deh boleh. Untuk kita ambil aja standar ya, harga standar. Untuk kosan ini karena aku tuh selama 2 tahun itu 9 kali pindah kosan. Jadi ya, nomaden. Aku tuh tukang pindah-pindah kosan. Jadi tahu nih harga kosan. Jadi sering-sering survei juga untuk masalah itu. Dan untuk yang kamar mandi di luar tidak di dalam itu harganya tuh biasanya 500.000 per bulan. Ya, itu kosongan. Oh ya, untuk FYI, untuk informasi aja, di Bali itu jarang ada yang namanya kosan putra dan putri. Disatuin? Semua digabung. Aku juga digabung kok kosannya. Ya lanjut. Iya, cuman kan banyak yang orang tua kan nyari yang kosan putri, kosan putra, takutnya anak kenapa-napa. Cuman kalau di Bali jarang ada tapi ada. Gitu loh, jarang ada tapi ada. Karena mereka semuanya lebih ke netral. Di kosanku aja pribadi itu banyak keluarga. Jadi ada anak-anak kecil segala macam, lebih enakan kayak gitu. Karena aku emang orangnya suka yang rame, kalau sepi tuh nggak suka. Nah untuk masalah kosan yang harga di atas itu yang kamar mandi dalam dengan 2 ruangan, dan di belakang itu ada dapur sama kamar mandi, itu tuh sekitar
700 hingga 1 juta. Itu yang kosongan. Kosongan. Tapi kalau yang ada isian itu dari 1,2 sampai ke atas. Gitu, tergantung fasilitasnya. Ya sih masih sama aja, jadi Jatinangor juga sekitar standar gitu kan ya. Dibilang standar. Tergantung sih, kalau emang contohnya nih di daerah Kuta Seminyak itu kosan kosongnya itu bisa 1 juta. Nah bahkan kalau misalnya jadi di Udayana ini kan ada 2 tempat. Jadi unifnya itu ada 2 daerah. Ya ada 2 daerah. Jadi ada di Denpasar, ada di kota Denpasar. Yang kedua itu pusatnya ada di Bukit Jimbaran. Kalau kakak yang di? Kalau aku pribadi ada di Denpasar karena diploma. Ya, karena katanya tuh diwajibkan diploma itu di Denpasar. Gitu. Nah, jadi kalau memang sebenarnya kosan yang murah itu di Jimbaran. Bayangin ya, itu per tahun 12 juta itu udah dapat kasur, lemari, kamar mandi dalam. Udah ada dapur. Per tahun ya, 12 juta per tahun itu bisa dibilang lumayan murah gitu. Dan juga emang masih banyak banget yang murah. Tergantung kita nyarinya seperti apa gitu. Kalau kita rajin keliling-keliling sampai seluk-beluk gitu kan, bisa dapet yang murah gitu aja intinya. Di situ juga banyak kok yang namanya kos-kosan dipakai untuk sewa per hari. Kan banyak nih ya. Karena kebanyakan tuh turis-turis ataupun turis mancanegara maupun lokal itu yang datangnya tuh backpackeran. Jadi mereka tuh ke Bali hanya untuk jalan-jalan, bukan untuk staycation yang lama di satu tempat gitu. Makanya kebanyakan tuh mereka nyewa kos-kosan yang ada fasilitasnya langsung, itu lebih murah. Berarti nanti next kelar pandemi kalau aku ada rencana ke Bali, hubungi Kak Iki aja kali ya. Boleh, yang sarankan tuh, hubungin ya. Ajakin jalan-jalan sama party. boleh. Oke, Kak Iki, karena pertanyaan sudah habis dan juga tadi yang kalau misalkan yang di Instagram mirip-mirip sama yang tadi udah aku tanyain. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Iki udah mau berpartisipasi di konten aku. Sehat terus dan juga tetap jaga kesehatan, Kak. Dan juga buat teman-teman semua, thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain. Oke, Kak Iki, thank you so much ya. Kak Iki, kalau misalkan kalau boleh tahu Instagramnya apa? Nanti aku tulis. Oke, Instagramnya Omega AAA 005. Oke, Omega AAA 005. Oke, terima kasih Kak Iki. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Dah.